Selamat pagi pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi? Hari ini kami buka dengan informasi kriminalitas. Aksi pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku yang kabur menyusuri gang buntu di kawasan Pondok Beno Indah, Surabaya dan babak belur di amuk massa. Kita saksikan ini adalah aksi amuk massa yang tidak bisa dihindarkan saat pelaku tak bisa kabur karena aksinya ini ketahuan oleh pemilik motor. Korban menyaksikan motornya yang tengah terparkir di halaman rumah dalam kondisi terkunci setir. Ini sudah berpindah tangan. Korban sontak berteriak sehingga pelaku panik kemudian membanting motor dan kabur berboncengan dengan rekannya. Pelaku yang tak hafal jalan perumahan justru menuju arah gang buntu. Salah satu pelaku akhirnya terjatuh dari motor dan menjadi bulan-bulanan amukan massa. Setelah mendapatkan perawatan, polisi kemudian langsung mengamankan pelaku. Kita ke berita selanjutnya pemirsa, hanya karena persoalan sampah, seorang notaris pembuat akte tanah tewas dibantai menggunakan senjata tajam oleh kerabatnya sendiri begitu ya. Dan sebelum kita ke berita yang terkait dengan pembantaian tadi, Andi Kumala, kita juga tengah menyaksikan bagaimana ini penangkapan pencuri motor ya. Ini seorang pria pengusaha gerai servis HP di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ditangkap polisi karena mencuri sepeda motor yang terparkir di teras rumah milik seorang warga. Pelaku ditangkap saat tertidur pulas di gerainya. Tadi kita sudah menyaksikan bagaimana tim Jatan Ras Polres Maros ya, yang menangkap pelaku berinisial AK. Pelaku kemudian ditangkap tanpa perlawanan setelah petugas mengepung lokasi. Penangkapan dilakukan oleh polisi usai mendapatkan petunjuk dari rekaman CCTV di sekitar TKP. Dari hasil pemeriksaan polisi, diketahui jika sepeda motor hasil curian tersebut sempat digadaikan oleh pelaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibat perbuatannya, kini pelaku ditahan di Mapores Maros dan dijerat pasal pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Andi Kumala. Kalau tadi saya melihat sebelum berita yang kita sudah bacakan, itu tadi saya melihat kayaknya ada Ronaldo Nazario ternyata menjadi pencuri ya dengan rambutnya. Aku kok fokus sama cukur rambutnya gitu. Kalau melihat rambut itu langsung masih nyisain dikit ya. Kalau melihat rambut begitu kan saya jadi katakan gaya begini. Langsung ya, langsung begini kan gayanya. Jadi Sri Mulat gogonnya. Hiburan pagi-pagi ya. Oke, selamat pagi pemirsa. Akhir pekan kedua hari Minggu Andi Kumala, kita mau menghadirkan berita apa untuk pemirsa di rumah? Ini hari Minggu kenapa masih kerja aja sih, Philip? Saya kerja supaya pintar, supaya dapat ijazah asli, nggak dibilang palsu. Nanti cepet kaya loh kalau kerja terus, nggak enak. Aduh. Oke, jadi hari Minggu kita akan bahas bagaimana kemudian polemik yang kemarin juga sudah ramai, masuki babak baru. Semakin panjang bagaimana kemudian polemik ijazah Jokowi palsu, sudah ada pemeriksaan terhadap Roy Suryo. Para tersangka ya. Apakah nantinya ini akan terus berlalu lalang, bukan berlalu? Lewat-lewat terus. Apakah ada solusi seperti mediasi mungkin ya supaya nggak berlalu lalang? Kita akan bahas di Apa Kabar Indonesia Pagi. Namun sebelum itu kita akan hadirkan informasi-informasi lain untuk pemirsa. Ini di Polewali Mandar hanya karena persoalan sampah seorang notaris pembuat akta tanah tewas dibantai menggunakan senjata tajam oleh kerabatnya sendiri di Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Korban meninggal dunia saat menuju ke rumah sakit dengan penuh luka di sekujur tubuhnya. Harus kita samarkan penemuan mayat ini karena memang sangat mengerikan ya Andi Kumala dan pemirsa, di mana korban tewas bersimbah darah ini berada di gang dekat rumahnya dengan luka di sekujur tubuhnya. Korban berinisial SS dibantai menggunakan senjata tajam oleh kerabatnya sendiri berinisial A. Ternyata sebelum kejadian, pelaku dengan korban ini sempat berselisih terkait sampah. Korban kemudian mendatangi rumah pelaku dan terjadi pertengkaran hingga penganiayaan menggunakan senjata tajam. Korban ini sebenarnya sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan setelah
terdapat luka-luka ya. Namun nyawanya tidak tertolong lantaran luka yang diderita ini cukup parah sehingga akhirnya korban meninggal dunia. Dari tangan pelaku, polisi kemudian mengamankan 2 jenis senjata tajam, parang dan celurit. Diduga ini digunakan untuk menghabisi korban. Tidak habis pikir ya, ini gara-gara sampah sampai tega untuk membunuh orang, apalagi ini masih kerabat sendiri. Iya, sampai gelap mata ya pelaku ya. Kita cukup kaget untuk melihat dan membacakan berita ini. Kayaknya harus makin waspada dengan tetangga kayaknya ya. Bukan teman ya. Oke, kita ke berita selanjutnya pemirsa. Warga yang berada di lokasi longsoran di Cilacap, Jawa Tengah berhamburan menyelamatkan diri usai terdengar suara gemuruh dari atas mahkota longsor. Ya, hujan dengan intensitas tinggi yang terus mengguyur wilayah Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap memicu banjir lumpur di sekitar tempat longsoran. Diduga air yang membanjiri persawahan dan yang masuk ke pemukiman warga adalah genangan air yang ada di atas mahkota longsor. Debit air yang semakin besar dan sedimen lumpur yang semakin banyak menimbulkan kepanikan terhadap warga dan tim SAR yang tengah beristirahat. Mereka pun berhamburan menyelamatkan diri. Beruntung tak lama kemudian hujan dan air yang mengalir dari mahkota longsor berhenti. Namun untuk memastikan keselamatan warga dan tim SAR, Badan Penanggulangan Bencana Daerah pun mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Ini adalah longsor kemarin yang menelan korban jiwa ya. Ada sekitar puluhan orang yang sempat tertimbun longsor dan sejumlah atau sebagian sudah ditemukan. Bencana tanah longsor yang melanda Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah ini terjadi pada Kamis malam. Tanah longsor terjadi dan dipicu hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Cilacap dan hingga kemarin 17 warga masih dalam pencarian. Bencana tanah longsor terjadi di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada hari Kamis kemarin setelah hujan deras intensitas tinggi mengguyur kawasan tersebut. Material longsor menimbun permukiman warga dan menyebabkan penurunan tanah sedalam 2 meter dan retakan sepanjang 25 meter. Total terdapat 46 jiwa dari 17 keluarga yang terdampak akibat bencana ini. Seorang warga mengaku mendengar gemuruh keras sebelum longsor menerjang rumah-rumah warga. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 12 rumah warga di Desa Cibenying tertimbun material longsor. Sementara 16 rumah lainnya terdampak berada di lokasi rawan. 200 personel tim SAR gabungan dikerahkan untuk mencari warga yang belum ditemukan usai tanah longsor terjadi. Sejumlah alat berat pun dikerahkan untuk proses evakuasi dan pencarian korban. TV One mengabarkan. Ya, masih seputar berita bencana alam pemirsa, ini ada proses evakuasi seorang lansia wanita yang berusia 52 tahun di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ini berlangsung dramatis. Tim SAR gabungan Polda Sulsel bersama pemerintah desa setempat dan Babinsa berupaya menerobos genangan banjir setinggi 60 cm untuk mengevakuasi seorang wanita lansia yang dalam kondisi sakit terkepung banjir di dalam rumahnya di kawasan perumahan Moncong Loe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Wanita lansia tersebut bernama Fatmawati, 52 tahun, yang hanya bisa berbaring di dalam kamar rumahnya yang sudah tergenang banjir. Fatmawati tidak mampu berdiri maupun berjalan pasca operasi akibat menderita penyakit kanker selama 2 tahun. Petugas berhasil mengevakuasi Fatmawati dari genangan banjir dan sebelum dibawa ke rumah keluarganya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kita bergeser ke
Tangerang Selatan, hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota Tangerang Selatan mengakibatkan sebuah pohon besar di Jalan Arya Putra Pamulang, kota Tangerang Selatan, Banten, tumbang menimpa kendaraan mobil jenis minibus. Kita saksikan bagaimana suara kepanikan dari warga dan juga pemilik mobil ya saat kendaraannya ini tertimpa pohon besar yang kita bisa saksikan di layar kaca saat ini, sampai ringsek bahkan mobil yang tertimpa mobil ya. Iya. Pohon yang pohon yang menimpa mobil. Di mana video amatir milik warga yang memperlihatkan suasana sebuah kendaraan mobil minibus ini tertimpa pohon berukuran besar. Selain menimpa pohon ataupun pohon yang menimpa mobil, pohon besar tersebut juga ternyata menghancurkan fasilitas umum nih Andi Kumala. Iya. Seperti gerobak maupun warung yang berada di dekat pohon tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas kepolisian Polsek Pamulang dibantu dengan warga sekitar ini langsung berjibaku mengevakuasi pohon tumbang tersebut dengan menggunakan gergaji mesin. Warga berharap pemerintah setempat melakukan pemangkasan berkala untuk mencegah hal-hal seperti ini terjadi di kemudian hari. Selain di Tangerang, di wilayah Jakarta juga pohon beringin setinggi 10 meter yang berada di ruas trotoar ini tepat di samping gedung Kementerian Koordinator Perekonomian juga tumbang, Andi Kumala. Iya. Pohon menimpa dua mobil taksi yang melintas di Jalan Wahidin Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Menurut pengemudi taksi, pohon seketika tumbang dan menghantam keras bagian atap mobil. Beruntung pengemudi beserta penumpang berhasil selamat. Namun mobil taksinya mengalami rusak berat pada bagian atap. Akibat tumbangnya pohon membuat arus lalu lintas dari Jalan Raya Wahidin menuju Jalan Gunung Sahari ditutup pihak kepolisian Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat. Ya. Kita juga terus menghimbau Andi Kumala dan pemirsa untuk cuaca buruk akhir-akhir ini juga hati-hati jika melintas di dekat dengan area yang memiliki pohon-pohon yang sangat besar. Tapi kan khawatirnya biasanya kalau kita parkir di bawah pohon, tapi ini melintas juga loh, tertimpa juga sekali. Pohon. Memang lagi cuaca ekstrim. Kita beralih ke kabar lainnya, sebuah mobil hangus terbakar di ruas Tol Jor, Kota Bekasi, Jawa Barat. Api membakar keseluruhan bodi mobil. Petugas Jasa Marga ini langsung berusaha memadamkan api menggunakan alat pemadam portable atau APAR dibantu satu unit mobil pemadam kebakaran dari Damkar Mat Jakarta Timur. Dari kejadian ini, pengemudi berhasil menyelamatkan diri dari mobil kemudian turun ke bawah Tol Jor. Dugaan sementara mobil hangus terbakar ini akibat korsleting di bagian mesin. Dan kebakaran mobil ini membuat kepadatan arus lalu lintas di ruas Tol Jor dari arah Rorotan menuju Jati Asih. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengantar langsung kepulangan Raja Yordania Hashimiyah Raja Abdullah II Al-Hussein di Bandara Halim Perdana Kusuma pada Sabtu siang. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Kembali bersama kami pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengantar langsung kepulangan Raja Yordania Hashimiyah Raja Abdullah II bin Al-Hussein di Bandara Halim Perdana Kusuma Sabtu siang. Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II tiba di Markas Kopasgat Jakarta Timur pada Sabtu siang, di mana keduanya mendarat menggunakan helikopter kepresidenan di lapangan Komando Pasukan Gerak Cepat. Upacara penyambutan mencerminkan eratnya hubungan diplomatik Indonesia dan Yordania, serta komitmen kedua negara ini untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang strategis. Presiden Prabowo dan Raja Abdullah menutup pertemuan dengan memberi hormat dan berpelukan hangat sebelum Raja Abdullah menaiki tangga pesawat. Ya, sebelumnya di hari kedua kunjungannya di Indonesia, Raja Yordania Raja Abdullah II melakukan pertemuan dengan dan antara Indonesia.
Selain itu bersama Presiden Prabowo Subianto, Raja Yordania mengunjungi markas Kopasgat sebelum bertolak kembali menuju negaranya pada Sabtu siang. Di hari kedua kunjungan Raja Yordania di Jakarta, pertemuan berlangsung antara pemerintah Kerajaan Yordania dengan jajaran petinggi Danantara Indonesia di Hotel St. Regis, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto hadir dalam pertemuan itu. Pertemuan itu merupakan lanjutan dari diskusi Danantara dengan Menteri Investasi Yordania serta sejumlah menterinya sehari sebelumnya. Menurut CEO Danantara, Rosan Roslani, Raja Abdullah II ingin mendapatkan pemahaman tentang peran Danantara dalam ekosistem investasi Indonesia. Tadi agenda pertemuan memang kami diminta untuk oleh pemerintah Jordan untuk memberikan presentasi pemahaman mengenai Danantara. Walaupun sebelumnya kami sudah bertemu dengan Menteri Investasinya Jordan dan juga menteri yang lainnya kemarin untuk pemaparan Danantara. Kenapa? Tadi kita juga memberikan pemaparan langsung kepada Raja Jordan, King Abdullah II, yang dihadiri langsung juga oleh Bapak Presiden Prabowo. Karena pemerintah Kerajaan Jordan ini juga berencana membuat sovereign wealth fund di negaranya. Nah, kita berikan pemaparan dan juga sekali diskusi, dan dari Raja Jordan sangat mengapresiasi pemaparan kita dan memberikan input dan feedback yang menurut beliau sangat penting. Raja Abdullah II bin Al-Hussein juga menawarkan 3 peluang proyek strategis kepada Danantara sebagai bentuk penguatan hubungan kedua negara, yaitu proyek gas pipanisasi, pembangunan jalan tol, dan logistik. Usai pertemuan di St. Regis sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi markas Kopasgat bersama Raja Yordania Abdullah II. Keduanya mendarat menggunakan helikopter kepresidenan di lapangan Komando Pasukan Gerak Cepat tersebut. Kehadiran mereka disambut pasukan khusus Kopasgat dalam formasi kehormatan. Kunjungan ke Kopasgat menjadi agenda terakhir dari kunjungan kenegaraan Raja Yordania ke Indonesia. Pada Sabtu siang, Presiden Prabowo Subianto mengantarkan Raja Abdullah II yang bertolak kembali ke negaranya di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Momen keakraban antara kedua pemimpin negara itu tampak saat Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II saling berpelukan sebelum Raja Yordania menaiki pesawat. Sebelumnya, keduanya pun menaiki mobil yang sama saat tiba di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih turut hadir dalam pelepasan Raja Yordania ini. Di antaranya Mensesnek Prasetyo Hadi, Menhan Safri Samsudin, Seskap Teddy Indrawijaya, hingga CEO Danantara Rosan Roslani. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, Andi Kumala dan pemirsa, kalau sekarang kita ke Solo, ini pastinya ramai karena Gusti Purbaya ini dilantik menjadi Raja Keraton Surakarta. Seru kan ya, karena banyak agenda-agenda penting di sana, mulai dari agenda pelantikan hingga agenda kirap juga berlangsung. Iya, ini kita bisa melihat bagaimana budaya pelantikan raja ya di Keraton Surakarta. Hajat dalam Jumenengan dalam Nata Binayangkara ini digelar untuk mengumumkan Hamangkunegoro sebagai pewaris tahta Keraton Surakarta menggantikan ayahnya Pakubuwana XIII yang telah wafat. Jumenengan diawali dengan upacara khusus di dalam Ageng Prabasuyasa yang berada di dalam kompleks Kedaton. Setelah mengucapkan sabda dalam, Gusti Purbaya mendapat ucapan selamat dari tamu undangan. Upacara diakhiri dengan kirap Jumenengan. Sejumlah warga Solo dan sekitarnya yang melihat jalannya kirap Jumenengan Raja Baru terlihat ramai. Betul sekali ya. Baik, kami jeda terlebih dahulu pemirsa, tapi jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk mendalami kasus seorang IRT ditemukan tewas di dalam kamar rumahnya di Desa Mancilan, Jombang, Jawa Timur. Saat lagi.
Kasus pengeroyokan hingga menewaskan Rido 15 tahun, penyandang disabilitas warga Purwakarta, masih terus bergulir. Polisi dari Polres Karawang terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap peristiwa tersebut. Sejumlah saksi dan alat bukti dikumpulkan untuk mencari pelaku pengeroyokan siswa SLB itu. Saat ini polisi sudah mengantongi sejumlah nama yang diduga sebagai pelaku pengeroyokan. Saat ini Polres Karawang telah memeriksa saksi-saksi, kemudian dalam waktu dekat kami telah mengantongi sejumlah nama yang diduga sebagai pelaku penganiayaan dan akan segera kami lakukan penangkapan. Saat ini perkara tersebut telah memasuki tahap penyidikan. Penyidik telah meminta keterangan dari keluarga korban dan beberapa saksi yang ada di TKP. Selanjutnya penyidik akan memanggil 5 orang saksi tambahan untuk melengkapi konstruksi peristiwa serta memperkuat alat bukti yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Sebelumnya Rido sempat tidak sadarkan diri akibat dikeroyok warga di wilayah Cilamaya Wetan, Karawang, Jawa Barat. Rido diduga dituduh sebagai pencuri karena mencoba masuk ke rumah salah seorang warga. Sebelum tewas, Rido dirawat intensif di RSUD karena terdapat sejumlah luka di bagian wajah dan tubuh korban. Rido sempat dipindahkan ke rumah sakit di Purwakarta dan akhirnya meninggal dunia. Warga, kerabat, dan warga mengiringi prosesi pemakaman korban di TPU Bongas Kidul, Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One, mengabarkan. Informasi berikutnya, pemirsa, seorang mahasiswa hukum di Deli Serdang ditemukan tewas bersimbah darah pada Jumat malam. Korban diduga dibunuh karena beberapa barang miliknya hilang. Seorang mahasiswa hukum ini ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Desa Marendal 2, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Korban ini pertama kali ditemukan tewas oleh kakaknya yang curiga karena korban tak merespon telepon dari ayahnya. Saat masuk ke dalam rumah, sang kakak kaget karena mendapati adiknya Bonio Raja Gajah tergeletak bersimbah darah. Pada tubuh korban ditemukan sejumlah luka di leher, kening, serta lebam di beberapa bagian tubuh. Ayah korban, Johan Gajah, juga menyebut tubuh putranya ini penuh luka dan beberapa barang korban hilang. Polisi yang menerima laporan dugaan pembunuhan langsung melakukan olah TKP bersama tim Inafis dan kini masih menyelidiki penyebab tewasnya mahasiswa tersebut. Kalian ngekos di mana? Ya pemirsa, seorang IRT ditemukan tewas di dalam kamar rumahnya di Desa Mancilan, Jombang, Jawa Timur. Petugas mendapati jenazah korban telah membusuk dan menyebarkan bau kurang sedap. Diperkirakan korban telah tewas beberapa hari sebelumnya. Petugas dari Inafis Polres Jombang langsung melakukan olah TKP dan identifikasi jasad korban. Tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan, baik cairan maupun benda keras. Usai proses identifikasi, jasad korban langsung dilarikan ke RSUD Jombang untuk kepentingan penyelidikan. Karena dianggap meninggal tidak wajar, keluarga korban minta dilakukan otopsi. Dan pemirsa, untuk mendalami kasus ini, kita langsung bergabung dengan Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Dimas Robin. Selamat pagi, Pak Kasat. Selamat pagi, Pak Kasat. Baik, selamat pagi. Ya, Pak Kasat, kita ingin tahu apakah sudah diketahui apa sebenarnya penyebab dari tewasnya korban? Ya, baik, selamat pagi. Jadi kami sampaikan bahwa berdasarkan fakta-fakta di lapangan, memang korban ini tinggal berdua dengan suami siri, inisial P. Kemudian dicurigai dan mengarah kepada suami siri karena pada saat rumah ditinggalkan, jadi dari pintu masih terkunci dengan kunci menempel di dalam. Hanya satu pintu yang dikunci yang tidak ada kunci. Kemudian juga yang hilang dari rumah adalah motor korban, yang memang biasa digunakan oleh pelaku, diduga pelaku untuk mengantar korban
menjaga warung. Jadi sampai saat ini kami masih melaksanakan penyelidikan terkait dengan keberadaan suami istri yang diduga kuat merupakan pelaku daripada peristiwa ini. Kemudian Pak Kasat, apa bukti-bukti yang kemudian mengarah bahwa pelaku pembunuhan ini adalah suami sirinya? Ya, jadi dilihat dari fakta di lapangan, hasil olah TKP, dari barang-barang milik korban tidak ada yang hilang, sementara perhiasan, uang di rumah tidak ada yang hilang. Kemudian juga dari TKP, hasil olah TKP, dari pintu rumah juga tidak ada kerusakan, jendela tidak ada kerusakan, sehingga kami sementara mengarah dan menduga pelakunya itu suami istri korban. Apabila ada pengembangan lain, nanti akan terbuka dari suami istri korban. Oke. Iya, Pak Kasat, awalnya siapa yang memberikan informasi terkait penemuan jasad korban dan apakah ada saksi di lokasi pada saat peristiwa terjadi? Ya, jadi kemarin sudah dilakukan otopsi juga terhadap korban. Menurut keterangan dokter forensik, kematian korban antara tanggal 6 sampai tanggal 12. Jadi berdasarkan keterangan-keterangan di lapangan juga bahwa di hari Minggu tanggal 9 masih ada yang saksi yang bertemu dengan korban. Kemudian di hari Senin tanggal 10, anak korban inisial E mendatangi rumah korban, mencoba untuk mengunjungi korban, namun setelah diketuk tidak dibuka pintunya. Akhirnya pada hari Kamis, hari di mana ditemukannya korban, anak curiga karena ada bau busuk yang keluar dari dalam rumah, akhirnya didobrak, kemudian ditemukan korban sudah meninggal dunia. Baik. Pak Kasat, artinya hingga saat ini suami siri dari korban juga belum ditemukan begitu ya? Ataupun dimintai keterangan? Kami juga sudah melakukan pemeriksaan kepada kerabat-kerabat, tempat daripada suami siri, belum ada di tempat, sehingga saat ini tindak lanjut kami adalah melakukan penyelidikan terhadap keberadaan suami korban. Ya, Pak Kasat, lalu kesaksian warga sekitar seperti apa sebenarnya hubungan suami istri siri ini selama ini? Apakah memang sering terjadi cekcok? Ya, jadi kemarin juga kami sudah mengumpulkan keterangan daripada saksi, baik itu tetangga, kerabat, keluarga, bahwa memang sesekali terjadi cekcok. Namun bukan ada riwayat yang sampai dengan KDRT. Ya, jadi kemarin sudah kami kumpulkan keterangan beberapa kali cekcok. Namun untuk permasalahan apa, baik dari para saksi juga tidak mengetahui secara pasti masalah apa yang terjadi. Baik, untuk komunikasi terakhir korban dengan anaknya yang kemudian anaknya menemukan ibunya meninggal dunia seperti apa, Pak Kasat? Ya, jadi kalau komunikasi masih lumayan intens lewat telepon. Ya. Namun pada saat hari Senin kemarin itu memang kebetulan anak korban mengunjungi rumah, tidak dibukakan pada saat itu. Kemudian pada hari Kamis datang kembali, sudah tercium aroma busuk karena memang jenazah sudah mengalami pembusukan ya. Baik, Pak Kasat, lalu kemana saat ini fokus pengejaran pelaku oleh kepolisian? Ya, fokus sementara kalau kami deteksi dari beberapa saksi yang di luar juga, masih ada beberapa saksi yang melihat keberadaan korban, jadi kita fokus di wilayah Jombang dulu, nanti pengembangan di lapangan bagaimana nanti akan kami lebarkan area pencarian. Ya, lalu hasil otopsi yang diperiksa oleh kepolisian, apakah ada tanda-tanda kekerasan yang mengakibatkan kematian korban, Pak? Ya, jadi ada beberapa luka dan patah, berikut juga memar di area tubuh korban. Jadi memang disimpulkan oleh dokter forensik, kematian yang didapat adalah kematian hasil kematian yang tidak wajar, yaitu adanya kekerasan, adanya luka yang terjadi sebelum kematian. Ya, Pak Kasat, berarti apakah ada indikasi sejauh ini bahwa suami siri dari korban ini keluar kota ataupun kabur meninggalkan wilayah? Ya, yang tadi saya sampaikan bahwa beberapa kali kami pengumpulan bahan keterangan di lapangan bahwa masih ada beberapa saksi yang melihat pelaku di sekitar wilayah Jombang. Jadi kami masih melakukan penyisiran di wilayah Jombang, masih mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi. Baik, terima kasih Pak Kasat Reskrim Polres Jombang.
atas waktunya bergabung di Apa Kabar Ya. Indonesia Pagi. Kita berharap segera ditemukan kalau memang betul pelakunya adalah suami siri korban. Selamat pagi Pak Kasat. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Pagi akan kembali di segmen selanjutnya. Kami akan hadirkan dialog polemik ijazah palsu. Mungkinkah ya kan? Mungkinkah restorasi Kelihatan banget nih justice usianya. akan menjadi solusi dari polemik ijazah Jokowi asli atau palsu? Sesaat lagi. Polemik dugaan ijazah palsu kembali mencuri perhatian publik. Di tengah derasnya tuntutan pembuktian dan proses hukum yang terus berjalan, muncul wacana untuk mempertimbangkan penyelesaiannya melalui mekanisme restoratif justice, misalnya dengan mediasi penal. Mediasi penal memungkinkan perkara pidana diselesaikan di luar pengadilan dengan bantuan mediator netral untuk mempertemukan pelapor, terlapor, dan unsur masyarakat. Tujuannya adalah mencari kesepakatan pemulihan yang adil. Perkara yang tidak menimbulkan korban secara langsung ini dinilai bisa dilakukan lebih efektif dengan pendekatan pemulihan dibandingkan dengan proses pengadilan yang panjang dan berpotensi memperlebar kegaduhan di ruang publik. Lantas, mungkinkah penyelesaian dengan restoratif justice dipilih sebagai alternatif di tengah polemik yang syarat dengan muatan politis ini? Tim TV One mengabarkan. Kalau diibaratkan pertandingan sepak bola Andi Kumala, Bola El lagi. Clasico Bola antara lagi. Jokowi dan Roy Suryo CS ini bisa dibilang masih menit-menit awal nih. Baru pemanggilan 3 tersangka, dimintai keterangan. Tapi kemudian muncul nih sekarang, apakah akan ada restoratif justice di sini? Iya, ada Terlalu dini nggak perspektif- sih sebenarnya kan begitu pertanyaannya Andi Kumala? Iya, ini baru mulai, Ya. kemudian ada wacana restoratif justice. Apakah ini ada secercah harapan agar kasus ini segera berlalu, bukan berlalu lalang? Akan ada perdamaian. Kita akan bahas nih dengan narasumber kita yang sudah hadir di Ya. studio. Mungkinkah restoratif justice jadi solusi? Betul Kalau sekali. berbicara kemungkinan ya pasti ada ya. Akan ada. Kita tanyakan Ya. langsung. Kita perkenalkan dulu narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Bang Ahmad Kosinudin, kuasa hukum Roy Suryo CS. Selamat Ya. pagi, Selamat Bang pagi, Ahmad. Kumala ya, ya Pak. Kemudian ada Bang Lecumanan, kuasa hukum salah satu pelapor. Selamat pagi, Bang Pagi, Lecu. Bang Lecu. Terima kasih. Kemudian ada Bang Margarito Kamis, pakar hukum tata negara. Ya. Selamat pagi, Bang Pagi, Margarito. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bang Ya, Margarito. selamat pagi, Pak. Kita pertama ke Bang Ahmad nih, sebagai yang sudah ditetapkan tersangka dan sudah menjalani pemeriksaan, apakah wacana RJ ini, restoratif justice, bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk, Solusi begitu ya, bisa untuk dibilang. diwujudkan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam benak kami, baik klien maupun tim dalam setiap pembahasan, renstra kami itu sampai pada vonis pengadilan dan di sana diperlihatkan kepada publik ijazah itu seperti apa sehingga jelas mana yang benar, mana yang salah, dan klien kami juga siap menerima konsekuensi. Sebaliknya juga pihak yang punya ijazah itu juga harus siap untuk menerima konsekuensi kalau ijazahnya itu bermasalah begitu. Namun belakangan memang tadi ada restoratif justice menjadi sebuah wacana begitu. Tapi sebenarnya bukan wacana baru. Karena sejak pertama kali Saudara Joko Widodo membuat laporan, kuasa hukumnya juga sudah menyampaikan pesan bahwa Saudara Joko Widodo bertanya apakah dalam perjalanannya laporan itu bisa dicabut. Pertanyaannya ke pihak kepolisian atau Kepada kuasa hukum Jokowi, dan kuasa hukum Jokowi menyatakan karena ini delik aduan sewaktu-waktu bisa dicabut. Itu kan bisa kita tafsirkan bahwa Saudara Joko Widodo itu tidak terlalu percaya diri membawa perkara ini ke proses hukum. Berarti tidak ada penawaran langsung, belum ada penawaran. Sudah. Justru dari sejumlah relawan, sejumlah pengacara yang intinya kalau bisa ya menginsafi, seolah-olah mengaku salah dan minta maaf, ya bisalah kita selesaikan. Tapi persoalannya kan siapa yang harus meminta maaf dan atas kesalahan apa begitu loh. Kalau kesalahan itu dari Jokowi dan dia meminta maaf akan dipertimbangkan, tetapi harus dijelaskan dulu kesalahannya di mana. Tetapi kalau kesalahan itu dinisbatkan kepada klien kami, apalagi ditindaklanjuti dengan permintaan maaf, tunggu dulu. Mana masalahnya begitu. Makanya kalau kita bicara restoratif justice itu yang paling penting itu apa dasarnya. Maksudnya adalah apa yang melatar belakangi restoratif justice. Tapi kalau latar belakangnya adalah hanya untuk ya menegosiasikan sebuah kemungkaran menjadi seolah-olah tidak ada masalah dan dalihnya untuk menghentikan perdebatan di ruang publik, enggak, ini harus dituntaskan. Oke. Karena damai yang seperti itu tidak menyelesaikan masalah. Yang Dan- damai seperti apa yang menyelesaikan masalah?
Dan tidak ada pula sekarang sudah solusi damai karena ini sudah masuk ke proses pengadilan. Justru solusinya itu adalah berulang kali pernah kami sampaikan adalah dengan menunjukkan ijazahnya karena poin pokoknya kan di situ begitu loh. Berarti tidak mau ada restoratif. Kembali kepada Saudara Joko Widodo, apakah dia mau menunjukkan ijazahnya? Soal restoratif justice itu kan bukan pada posisi kami, posisi Jokowi sendiri. Kalau dia mau cabut selesai, tapi kami justru menegaskan, misalkan Dr. Rizwan Saini Paraisolan mau wanti-wanti jangan dicabut. Karena kalau dicabut itu seperti anti klimaks. Kita sudah bertarung, sudah mengeluarkan energi luar biasa untuk meneliti, bahkan klien kami sudah dimaki-maki oleh banyak masyarakat yang mereka seolah-olah ya menyalahkan penelitian itu, walaupun di balik itu juga dukungan luar biasa terhadap klien kami atas penelitian yang mereka lakukan, kok dihentikan dengan cara-cara yang tidak pernah menuntaskan pokok permasalahannya. Dan yang paling penting adalah kami itu punya pretensi, kami tidak mau mewariskan legacy masalah ini kepada generasi selanjutnya. Kalau cuma damai-damai hanya karena misalnya ya diberikan kedamaian agar apa? Agar tidak ditahan, agar tidak dipenjara. Sorry ya, sudah siap klien kami kalau untuk melakukan proses lebih lanjut. Sebenarnya pengen dicapai dengan kok sampai sebegitu beratnya? Loh, ini kebenaran. Gitu. Kita harus mencari kebenaran material bahwa apakah kita pernah benar-benar dipimpin oleh seorang presiden berijazah palsu 2 periode yang dengan kebijakannya dia membuat utang WUS, membuat utang IKN dan seterusnya begitu. Berarti agak kecil kemungkinan. Oh, nyaris tidak ada kalau dari kami. Nyaris tidak ada. Nyaris tidak ada. Sorry katanya. Kita juga tidak ada pintu maaf ya, artinya ini kan sudah dalam proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terkait dengan barang bukti yang dikumpulkan itu sudah 700. Terhadap pengumpulan barang bukti itu kan sudah ditempuh waktu selama 7 bulan, ya kan. Kami selaku salah satu pelapor juga artinya kan berharap ini masuk ke meja hijau atau pengadilan. Karena kenapa? Kita akan membuktikan di sana memang faktanya ijazah itu adalah ijazah asli. Karena sudah ada lembaga-lembaga yang sudah menyatakan bahwa ijazah tersebut asli. Contohnya salah satunya rektor daripada UGM telah menerangkan dan juga memberikan suatu surat keterangan yang menyatakan bahwa memang ijazah itu adalah produk mereka. Yang kedua adalah pihak Bareskrim ketika dipinjamkan sebelumnya waktu laporan TPUA itu dipinjamkan oleh Pak Jokowi untuk di Lepor itu artinya juga pihak daripada Mabespori itu sudah menerangkan bahwa ijazah itu identik dengan yang lainnya kan gitu kan. Dan teman-temannya Pak Jokowi telah menerangkan bahwa memang masa perkuliahan itu ada ya kan, dilakukan bersama ya kan, kemudian selesainya juga bersama. Jadi terkait dengan barang bukti kemudian keterangan saksi yang telah dikumpulkan sebanyak 120 atau 130 saksi. Kemudian ahli juga dikumpulkan sebanyak 22 yang telah diperiksa. Jadi artinya terkait dengan alat bukti ya kan seluruhnya ini sudah berhubungan komprehensif sudah. Jadi saya minta juga kepada Pak Kapolda Metro Jaya untuk segera merampungkan berkas perkara agar bisa dilimpahkan nantinya kepada kejaksaan. Jadi kita tidak ada pintu damai pastinya. Kalau dari Bang Lecumanan sendiri kan kalau nggak salah pelapornya adalah yang Undang-Undang UU ITE ya kalau nggak salah. ITE salah satu, kemudian penghasutan juga kami laporkan. Penghasutan ya, gitu ya. 160, 28 ayat 2, kemudian di Jongto 45A. Oke, kita sebenarnya begini, kita kalau berbicara berandai-andai, kalau misalnya Pak Jokowi kemudian memberikan pintu damai, apakah kemudian laporan juga akan masih terus berjalan? Jadi yang terkait dengan laporan kami ya tetap kami harus jalankan. Ya, kami ini tidak mencari apakah ijazah itu palsu atau tidak. Kami mencari peristiwanya. Ada peristiwa penghasutannya yang kemudian kami laporkan. Jadi kami mau ijazah itu bentuknya seperti apa, kami tidak mau tahu. Maju terus. Kami maju terus karena yang kami laporkan adalah peristiwa pidana yang dilakukan oleh orang ataupun ke kelompok. Gitu. Oke, kedua belah pihak tidak mau damai. Bang Margarito, apakah keinginan publik atau mungkin wacana adanya restoratif justice ini memang sudah tidak ada untuk mendamaikan keduanya? Atau terlalu dini, Bang? Kalau sekarang dikatakan ada kemungkinan nih restoratif justice. Siapa sih yang bicarakan soal yang adalah sejumlah pihak yang mewacanakan kalau daripada berlarut-larut restoratif justice saja, Bang. Oh iya, oke. Begini, saya ingin memulai mengatakan begini, itu tadi di VT itu kan ditunjukin fotonya Pak Jokowi ya yang terbaru ya, kayaknya beliau sakit tuh. Wajahnya tuh terlihat sakit ya gitu ya? Sakit ya? Nah kalau itu saya belum bisa berkomentar kan. Pak Jokowi kan kondisinya kurang sehat begitu ya. Ada kurang sehat ya? Alergi, ada beberapa penyakit yang diderita begitu. Oh gitu ya, kasihan juga ya. Oke ya, tapi kembali ke masalah ini gitu ya. Apa betul
keadaan hukum yang diidentifikasi oleh Profesor Mahfud dan Pak Jimli gitu ya, yang menunjuk bahwa sampai dengan saat ini ijazahnya Pak Jokowi itu belum terlihat. Andai kata identifikasi dua profesor ini benar adanya, saya berpendapat dari segi teknis hukum itu loophole besar. Apa itu, Bang Barkar itu? Itu menjadi keadaan hukum yang suka atau tidak, senang atau tidak, mesti dibuat clear. Karena di situ pangkalnya. Gitu. Asli atau palsunya berarti? Ya, itu dibikin clear. Absolutely dibikin clear. Technically ya. Technically secara proses pidana harus dibikin clear. Kalau betul identifikasi dua profesor ini seperti itu adanya, maka itu jujur mesti saya katakan ini menjadi soal besar dalam segi teknis hukum. Ini mesti dibikin jelas. Tapi yang kedua, ada peraturan Kapolri, Perkap yang memungkinkan restoratif justice. Perkara-perkara seperti ini bisa direstoratif justice kan. Gitu ya. Itu yang kedua, sehingga dari sudut hukum positif ini dimungkinkan. Peluang itu terbuka. Karena tatanan hukum kita memungkinkan restoratif justice itu. Walaupun memang di Perkap Kapolri itu satu di antara hal yang memungkinkan dilaksanakannya restoratif justice itu misalnya orang dua yang bersengketa, orang dua yang bermasalah itu mesti bicara. Ada pendamaian misalnya. Salah satu di antara itu. Karena ada syarat formil dan ada yang bersifat formil dan material plus ada syarat umum dan syarat khusus. Syarat khusus itu terutama di tindak pidana narkoba gitu ya, segala macam. Kalau ini umum saja. Satu di antara syarat umum itu adalah kedua belah pihak mesti bicara dan bersedia berdamai begitu ya. Itulah tatanan hukum kita. Tapi Anda jangan lupa. Nah, ini mesti juga dipikirkan betul gitu ya. Karena tadi kan itu masih apa di judul itu kan masalah ini menimbulkan kegaduhan yang berlarut gitu ya. Kalau kegaduhan berlarut-larut itu berarti atau bermakna pantulan atau postur kekuasaan politik itu dalam tanda petik agak buram. Begitu ya. Pada titik itu maka penguasa pasti memiliki perspektif untuk menangani. Dari sudut itu, dari seorang tata negara ya, ada jalan yang masuk, ada pintu besar yang masuk. Dan itu memang hanya untuk kepada para tersangka. Kita kan baru tahu nih, kemarin bulan Agustus kalau tidak salah itu Hasto dan satu lagi siapa tuh? Tom Lembong diberi amnesti. Gitu ya. Setelah itu 3 hari lalu kalau tidak salah ada guru yang dari Polman, Luwu Utara dikasih rehabilitasi kan? Iya. Itu tata negara. Kewenangan itu ada pada presiden. Jangan salah. Kewenangan itu punya kewenangan konstitusional presiden yang tidak bisa diuji. Presiden bisa menggunakan kewenangan itu. Artinya ada kemungkinan amnesti juga dalam kasus ini? Oh, sangat boleh. Sangat boleh. Tapi siapa, Bang? Apa tuh? Siapa? Yang diamnesti adalah Roy dan kawan-kawan. Tapi kan masih panjang, Bang, melihatnya. Soal amnesti itu tidak ada urusan dan panjang pendek. Ada atau tidak case-nya. Begitu itu gitu ya. Jadi kalaulah di level itu katakanlah presiden melihat loh kok ini mengganggu postur kekuasaan politik atau postur kekuasaan atau postur hukum kita, lalu beliau menggunakan kewenangan konstitusionalnya, sah. Berarti tidak hanya restoratif justice. Oh, tidak hanya. Jadi praktis dari segi tatanan hukum kita ya, dari segi tata negara ada instrumennya, dari segi pidana ada instrumennya. Meskipun pelaporannya berbeda-beda. Oh iya, nggak apa-apa. Karena mesti by case.
Oke. Mesti by case, mesti ada kasus. Kalau tidak ada kasus, bagaimana menggunakan kewenangan-kewenangan itu kan? Artinya sekali amnesti bahwa segala kasus yang dilaporkan case close. Case close. Tanggapannya Bang Lutsmanan seperti apa? Tapi ini kan urusannya, itu tidak urusan dia suka dan tidak suka. Dia senang atau tidak senang. Orang tua ini nggak ada itu. Mungkin ada tanggapannya gimana? Jadi apa yang disampaikan memang oleh Prof. Margarito ini memang benar, ya kan? Harus ada case dulu baru instrumen itu bisa digunakan, ya kan? Kalau tidak ada case, tidak ada instrumen yang bisa digunakan gitu artinya. Jadi memang saya sependapat dengan Prof. Ya, artinya ya memang cuman terhadap perkara ini ya kita minta sampai ke meja hijau aja prinsipnya, ya kan? Supaya kita faktakan, kita buktikan siapa yang benar, siapa yang salah, seperti itu, ya kan? Tapi ya, tadi sekali lagi saya sampaikan yang kami laporkan ini 160 pengasutannya, berusaha meyakinkan masyarakat bahwa Pak Jokowi ini menggunakan produk palsu, seperti itu. Nah, sementara pihak UGM telah menyampaikan produk itu asli, kemudian pernah disita oleh Bareskrim untuk kemudian disampaikan bahwa ini ijazah identik seperti itu. Kemudian pihak Polda juga telah melakukan penyitaan di perkara yang kami laporkan ini. Oh, udah pernah disita ya? Sudah pernah disita. Iya, tapi kalau melihat dari sisi Pak Jokowi ini sebagai yang diduga ijazahnya palsu, kemudian juga yang salah satunya melaporkan pencemaran nama baik, pada saat sekitar tahun 2022 Pak Jokowi juga pernah mengatakan di depan MA untuk mengedepankan restoratif justice. Apakah dari tim Anda mungkin pernah mendengar dari tim kuasa hukum? Tapi Andi, saya mau potong sebentar. Saya mau sarankan sama Mas Kosim nih, bilang sama Roy dan kawan-kawan ya, udahlah gitu ya, udah sampai di sini. Kasihan Pak Jokowi udah sakit loh itu. Justru kami ingin tegaskan dalam dengar. Coba lu lihat gambar tadi tuh, Pak Jokowi itu sakit loh. Oh, itu hal yang lain. Gitu itu hal yang lain. Kami justru punya penegasan demikian. Yang pertama soal kegaduhan. Yang kegaduhan itu kan ijazah, bukan statement atau penelitian dari klien kami. Jadi kalau ingin menghentikan kegaduhan, ijazahnya itulah yang dihadirkan. Yang kedua berkaitan dengan damai atau tidak damai, kami bisa menganalogikan klien kami itu sudah pada tahap sudah talak 3. Bahkan kalaupun sudah menjanda 2, 3, 4, 5 kali, balik lagi nggak mau juga. Gitu. Akan tetapi kalau negara mengambil pilihan itu kewenangan negara, kami tidak bisa intervensi dan itu pintunya banyak. Misalnya di tingkat penyidikan bisa SP3 dengan restoratif justice di SP3, di jaksa nanti bisa SKPP, jaksa agung bisa deponering, presiden bisa amnesti, abolisi. Tapi kami tidak mau mencampur urusi. Tapi kata Bang Margarito bukan masalah ini. Oke, amnesti kan ada pilihan nanti. Tapi kata Bang Margarito udah dong lihat kondisinya Pak Jokowi. Oh tidak, karena apa? Jangan dulu ya nanti ya dijawabnya sama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tadi udah Bang Ahmad katanya talak 3, nggak mau lagi. Tapi kalau Bang Lecu kan apa sebenarnya kerugian konkret sehingga pintu maafnya nggak bisa dibuka lagi kalau dari sisi Bang Lecu? Iya, karena gini, kalau ini ada timbul lagi yang namanya Roy lainnya, yang kemudian menggunakan motif yang sama, kemudian menyampaikan lagi kepada publik bahwa Pak Jokowi lapor lagi. Pak Jokowi kemudian menggunakan produk palsu, ini kan berbahaya. Mau sampai kapan kan artinya kan? Jadi kita berusaha dengan adanya proses hukum ini dapat mengakhiri seluruh polemik yang terjadi antara kita dengan pihak terlapor juga. Mengakhiri. Nah ini kelirunya. Asumsinya kalau ada proses hukum berakhir. Faktanya ketika Bambang Tri dan Gus Nur dilaporkan bahkan di penjara 6 tahun, kemudian banding jadi 4 tahun ingkrah, sekarang sudah bebas lagi. Apakah perkara tentang ijazah ini selesai, berakhir? Enggak juga kan? Makanya ada kekeliruan cara untuk mendamaikan anak bangsa soal ijazah ini dengan pendekatan ancaman, pidana, penjara. Seolah-olah kalau orang, lu gua penjara, berhenti, diam ya, itu bisa berhenti. Kan nggak begitu. Tapi kan mungkin bisa saja memberikan contoh supaya kasus ini, ya ini. Sekarang itu sudah banyak loh, roy-roy yang lain. Sudah banyak di sumber-sumber yang lain, analisa tentang ijazah itu bermasalah, bertebaran. Bedanya mereka nggak dibuat LP doang. Coba kalau dibuat LP, berapa ratus ribu, berapa juta orang kena LP hanya gara-gara mengkritisi ijazah selembar dokumen yang itu sebenarnya dokumen publik. Lagi balik ke restoratif justice, kan kita ini kan tidak pada decision maker untuk menentukan kasus ini seperti apa. Kita pada posisi orang yang terperiksa. Misalkan di kepolisian restoratif justice itu dibuat dalam konteks misalkan dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan SP3, itu kewenangan kepolisian. Atau di jaksa kemudian dikeluarkan surat keputusan penghentian penuntutan, ya itu di jaksa bukan kewenangan kami. Tiba-tiba sampai ke jaksa agung demi kepentingan umum dia keluarkan deponering dihentikan, itu juga kewenangan Mahkamah Agung. Tapi kalau itu terjadi langkahnya restoratif justice apa? Ya kita tidak punya langkah, itu kan kewenangan negara.
Tapi kalau ini adalah bagian dari upaya saudara Joko Widodo, ya kita lawan. Misalkan Jokowi melanjutkan, kita lawan di pengadilan. Putus tingkat pertama, ada banding. Putus lagi, ada kasasi. Putus lagi, ada PK. Ada lagi PK kedua, PK ketiga, PK keempat. Kita cari novum terus. Ya sudah sampai kiamat perkara ini nggak ada masalah bagi kami. Begitu seperti apa? Ya kalau memang harus seperti itu ya kita akan ikutilah prinsipnya seperti itu. Ya. Baik, Bang Margarito, apakah restoratif justice untuk kasus yang tapi ini menarik juga, dua-duanya berkeras gitu ya. Dua-dua berkeras. Cuma dia udah nggak bisa apa-apa. Yang sana cuma dia nggak usah ngomong-ngomong dah. Kenapa bisa begitu, Bang? Udah habis dia kerjanya, mau apa dia? Hanya sampai melaporkan saja. Cuma lapor doang, begitu lapor saya terima selesai. Dan tapi persidangan ya, Bang. Juga harus enggak, selesai udah. Dia ini cuma lapor doang. Begitu tanda terima laporan selesai dan selesailah sudah kerja dia. Selebihnya kerja polisi dan jaksa kalau mau. Jangan sudah dulu, jangan gak usah ngomong. Tapi kalau kita kemudian sempat kemarin juga berbicara bahwa Roy Suryo sudah ditetapkan tersangka, kemudian sudah diperiksa selama 9 jam. Apakah ada kemungkinan bahwa dengan tidak ditahannya Roy Suryo ini ada jalan-jalan restorasi justice ini, Bang Margarito, atau mungkin hukum juga masih jauh? Ini barang kan masih panjang sebenarnya ini ya. Ada tersangka 8 orang ya. 8 orang. 8 orang. Tadi dia bilang saksi yang diperiksa untuk jadi tersangka itu sekitar 100 orang ya. 130. 130 ahli ya. 20 ahli jadi. Anda bisa bayangkan kalau orang setiap tersangka itu ajukan 10 saksi ada charge. Maka ada 80 saksi. Itu ada charge, katakanlah fakta. Kalau masing-masing tersangka itu mengajukan katakanlah 3 ahli. Kali berapa tuh? Kali 8, dapat 24. Ada 104 orang. 104 orang itu bisakah itu diselesaikan pemeriksaan dalam waktu 3 bulan? Tampaknya nggak mungkin. Bisa berbulan-bulan. Bisa berbulan-bulan. Sehingga masih panjang ini barang ini. Karena itu tadi sempat saya pikir begini, ya sudah saya bilang kayak Mas Kosim bilang lah, Mas Roy sama Mbak Tifa, Dokter Tifa gitu, umroh lah dulu. Jalan-jalan dulu ya. Ya umroh lah dulu, karena ini masih panjang nih. Ini masih panjang gitu ya. Lalu Pak Roy diminta umroh dulu Pak Roy. Umroh dulu ya, sholat di Masjidil Haram kan, di Ka'bah gitu ya, berdoa di situ agar jalan ini lempang gitu kan, dicerahkan segala macam gitu. Ya tenang aja, masih panjang ini barang itu. Lalu dengan Bang Margarito, tapi kalau misalnya diselesaikan dengan damai, apakah ini kemudian tidak? Oh, damai itu paling indah memang. Damai kan selalu indah. Maksud saya rasa penasaran publik terkait dengan transparansi dokumen-dokumen dari pejabat publik itu seperti apa? Saya rasa beralasan juga gitu ya, orang tahu oh iya begitu ya, karena terlanjur juga sudah melebuhkan di level tertentu orang tampaknya iya ini, jangan-jangan iya ini. Mengapa iya? Karena orang-orang ini betul-betul kakah. Ini palsu. Apa iya ini palsu nih? Jadi rasanya iya. Orang menantikan itu gitu ya, di batas tertentu atau pada segmen tertentu orang menantikan itu betul. Apa iya betul apa enggak ini? Tadi kan bilang tuh, ini barang sudah terjadi jauh sebelum Mas Roy dan lain-lain ini tersangka, ada dulu Gus Nur dan siapa lagi satu Bambang Tri ya. Tetapi ternyata keluar lagi gitu ya, karena belum memberikan kejelasan gitu ya. Sehingga rasanya di titik itu orang memerlukan gitu ya. Tetapi menurut saya begini, kalau bisa berdamai itu malah bagus gitu ya. Berdamainya sekarang atau nanti aja pas kalau semakin cepat kita pakai Om JK, Om Yusuf Kalla gitu ya. Ada yang Yusuf Kalla punya prinsip gitu. Lebih cepat lebih baik gitu. Lebih awal lebih bagus. Tapi kan Bang Margarito begini, artinya kan untuk menentukan ijazah sesuai dengan permintaan Bang Ahmad begitu ya. Ini kan asli atau palsu. Walaupun ijazahnya mungkin sekarang sudah di tangan polisi, tapi kan polisi tidak berhak untuk kemudian menentukan bahwa ini ijazah asli atau palsu. Kan harus disidang, Bang. Artinya kalau berdamai sekarang kan kayaknya tidak mungkin atau seperti apa? Tidak menjawab rasa penasaran dari nggak bisa. Bang Ahmad. By law sedari awal ini mesti sudah dipastiin ijazah itu asli dari awal. Karena disitulah baru menjadi standpoint untuk memastikan oh yang ini palsu nih. Jadi maka yang lain-lain itu ya palsu. Begitu itu. Nah kalau tidak ada aslinya, bagaimana Anda menemukan kepalsuan? Jadi mesti ada aslinya dulu, baru ditentukan.
bahwa orang ini menyebarkan berita bohong, fitnah dan segala macam gitu-gitu. Oke, tapi sejauh yang saya tahu sih, kan saya baru kali ini dari saya pernah mau nih. Sejauh yang saya tahu itu kalau nggak salah tuh orang-orang ini kan menganalisa foto-foto kopian itu, gitu ya. Itu yang saya tahu. Sehingga kalau cuma itu betul yang dianalisis, memang agak bermasalah gitu. Untuk sebenarnya kan ada ya bukti primernya itu kan ada dulu pernah ditunjukkan langsung yang namanya skripsi dan itu sudah jelas tidak bisa dipertanggungjawabkan dari sisi cetakannya berbeda, ada beberapa halaman yang itu menguatkan analisa dari fotokopi ternyata font, tata letak dan seterusnya yang dianalisa dengan teknologi digital oleh Pak Rismond Syanipar dan Pak Roy itu ternyata tidak sama dengan yang lainnya sehingga mereka punya keyakinan 99% palsu atau bahkan 11.000 triliun persen palsu begitu. Memang kami sejak awal itu sudah mengajak persoalan ini dibuat sederhana, yakni dengan apa? Ayo tunjukkan ijazah asli. Kan kita nggak mungkin mengakses ijazah yang diklaim asli tadi. Yang konon asli, konon ada di Polda, tapi Projo katanya diperlihatkan di Surakarta. Begitu kita counter lagi, Bapak Ibu itu cuman scanan yang ditunjukkan kan. Jadi kebohongan-kebohongan ini justru makin meyakinkan publik bahwa terlepas itu hanya fotokopi yang dianalisa termasuk punya Dian Sandi, tetapi karakter pemegang ijazah ini memang sering bohong, reuni saja temannya berubah-ubah, jadwal reuninya juga nggak sesuai, kemudian dikaitkan dengan ada mobil SMK dan seterusnya. Publik itu rasa-rasanya agak sulit meyakini statement bahwa ijazah itu asli kalau itu berasal dari Jokowi, kecuali barang itu dihadirkan. Makanya alangkah bijak kalau benar ingin cepat segera selesai persoalan anak bangsa ini, tunjukkan ijazahnya. Itu juga kesempatan bagi saudara Jokowi untuk menjatuhkan wibawa Roy dan kawan-kawan. Kalian pembohong, ini asli. Sudah tunjukkan pada rakyat. Kan begitu caranya. Terakhir mungkin. Ya, kita pastikan nanti waktu di meja hijau di pengadilan kita tunjukkan aslinya langsung. Kita tunjukkan. Karena kenapa? Bukan biar mereka nggak punya kita siapa? Kasusnya bukan kasus dia. Ya, nggak ada urusan lagi dia. Artinya pihak kejaksaan akan memberikan, kalau kejaksaan menunjukkan kepada publik bahwa ijazah aslinya telah disita gitu. Kan kerja dia ini cuma laporan selesai, habis sudah nggak ada lagi kita nggak ada. Artinya tugas jaksa. Jadi Andi ini kira-kira begini. Menampilkan. Dengan Andi, kalian berdua bilang sama Bos TV One. Apa yang bilang? Bos TV One menjadi jembatan. Kan di sini kan sudah dicoba Bang juga. Abang Margarito aja belum bisa Bang menyampaikan. Ini mesti Bang lalu yang muncul. Ini berat ini. Kasusnya materialnya ringan, cuma dimensi politiknya, spektrum politiknya, resonansinya ini lumayan. Maka mesti Bang Lalu yang masuk nih. Minimum. Gitu. Coba kita nanti sampaikan ke Pemret kita Pak Limara ya. Siapa tahu kan bisa mendamaikan. Mendamaikan itu kan pekerjaan yang bagus. Tapi pesan saya, janganlah pernah mendamaikan antara kebenaran dengan kebrutalan, antara al-hak dengan al-batil. Selamanya kami tegaskan al-hak dan al-batil tidak akan pernah bisa berdamai. Jadi ikut umroh ya. Jadi siap. Jangan saya, bukan saya dong. Tapi umroh, Bang. Terima kasih Bang Margarito, Bang Lucuman dan juga Bang Saya mau jalan-jalan dulu lah, ini lama kalau kata Bang. Umroh masih lama. Masih lama, masih 3 bulan 4 bulanan. Masih lah. Umroh kan cuma 9 harian, paling 2 minggu gitu kan. Oke, Bang. Dulu lah. Baik, terima kasih Bang Margarito. Bang Lucuman, Bang Ahmad untuk waktunya pagi hari ini. Kita tunggu masih lama lewat tahun baru nggak nih? Kayaknya masih lama. Nanti ketemu lagi Bang Ahmad dengan tahun baru. Atau jangan-jangan tahun baru selesai begitu ya. Kita berharap bagaimana kemudian kasus ini menemui titik terang. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh narasumber yang hadir pada pagi hari ini. Dan pemirsa, di segmen selanjutnya kami masih akan menghadirkan berbagai informasi menarik. Salah satunya adalah polisi yang berhasil menangkap seorang ibu rumah tangga yang memiliki pabrik ilegal deterjen cair palsu. Wah, lagi. Palsu juga ya. Palsu juga. Masih soalnya. Pemirsa, polisi menangkap seorang ibu rumah tangga yang memiliki pabrik ilegal deterjen cair palsu di wilayah Jatimurni, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dengan memasang label merek-merek terkenal dalam 4 bulan saja, tersangka meraup omset lebih dari 1 miliar rupiah. Wow, ini sebenarnya berita yang cukup menggiurkan, cukup mengagetkan, tapi tidak untuk dicontoh ya Andi Kumala sebagai ibu-ibu rumah tangga yang kemudian mendapatkan ide untuk melakukan aksi-aksi atau tindakan-tindakan ilegal seperti ini.
karena petugas Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota langsung menggerebek sebuah rumah di Kafling Karolus, Kampung Sawah, Jati Murni, Pondok Melati. Bukan hanya tanpa izin, ternyata pabrik deterjen abal-abal ini memasang label merek-merek terkenal. Kepada polisi, tersangka mengungkap awalnya ia membuat sabun cair tanpa merek, namun barangnya kurang laku meskipun dipasarkan lewat offline dan offline. Kini pelaku diancam dengan pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan konsekuensi pidana 5 tahun penjara. Ini kalau mau cepat kaya dengan cara instan ya? Ya, kalau kita harus kerja terus ya. Saran saya kerja. Jangan nanti yang lain kasihan kalau kita cepat kaya. Banyak juga cobaan ya Andi Kumala ya. Kita langsung saja mengecek bagaimana kondisi terkini di TKP. Sudah ada rekan kami Putri Lestari yang akan mengabarkan bagaimana kemudian perkembangan dari kasus pembuatan deterjen ilegal di sana. Silakan Putri Lestari. Ya baik Andi Kumala, Philip dan juga pemirsa, di tempat saya mengabarkan sekarang ini merupakan lokasi tempat dibuatnya rumah produksi sabun cair rumahan palsu yang ada di Kampung Sawah, Pondok Melati, Bekasi. Dan apabila bisa Anda lihat di layar kaca Anda, ini bisa Anda lihat yang ditunjukkan oleh juru kamera saya Indra Gali, ini merupakan rumah kontrakan yang digunakan oleh pelaku untuk membuat sabun cair rumahan palsu yang digerebek pada hari Kamis malam yang lalu. Dan apabila bisa Anda lihat, ini merupakan peralatan yang digunakan oleh pelaku dan tidak ada aktivitas yang ada di dalam rumah ini. Dan memang kawasan ini terlihat sepi. Dari depan yang saya lihat, rumah yang digunakan oleh pelaku untuk membuat dari sabun cair rumahan palsu ini memang sudah diberi garis polisi dan memang sudah dilakukan penggerebekan pada hari Kamis malam yang lalu. Dan apabila bisa saya jabarkan baik Andi Kumala, Philip dan juga pemirsa, ini bisnis ilegal beromset 1 miliar rupiah dengan hanya dalam kurun waktu yang singkat, yakni hanya dalam waktu 3 hingga 4 bulan saja, dan dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga berinisial ROH. Dan untuk mengetahui bagaimana kronologi dan juga bagaimana sih ROH ini dengan para warga berbaur atau tidak, saya sudah bersama dengan Pak Kuswanto, salah satu ini Pak RT di sini. Pak, selamat pagi Pak, boleh saya tanya sedikit mengenai kasus dari sabun cair rumahan palsu ini? Kalau dari Bapak sendiri, apakah tahu Pak ini memproduksi sabun rumahan palsu ini? Saya kurang tahu pasti, karena kan selama ini dia orangnya juga baik-baik aja, berbaur sama masyarakat. Untuk usaha ini lingkungan, saya sebagai ketua RT sama sekali nggak mengetahui adanya home industry ini. Tapi Pak, saya lihat di belakang ini ada sablon Pak. Ini sablon juga milik pelaku atau tidak Pak? Betul, awal mulanya memang dari sablon. Usahanya itu sudah berjalan antara 2 sampai 3 tahunan. Ya, itu Mbak. Lalu di sini saya melihat ini rumah di belakang saya ini Pak, ini merupakan rumah dari pelaku, dan di sini dia tinggal sama siapa Pak? Ya memang ini rumah betul milik pelaku, ini tinggal bersama keluarganya. Oke. Nah terus kalau dari pelaku sendiri Pak, ini memang sering berbaurkah dengan tetangga atau seperti apa Pak? Atau di rumah saja gitu? Kalau sama tetangga ya, tetangga sekitar ini berbaur. Untuk ada kegiatan kayak di masyarakat itu ya, kalau emang dia nggak sibuk sih, dia menyempatkan diri untuk berbaur gitu. Nah yang terakhir Pak, kalau dari Bapak sendiri tahu nggak sih Pak, kalau dari pelaku ini bekerja sendirian atau memang ada yang dipekerjakan Pak warga dari sekitar sini? Awalnya saya nggak tahu untuk pelaku ini, karena karena emang benar-benar nggak tahu. Setelah ada penggerebekan itu baru saya tahu dia memperkerjakan pekerja sekitar 20 orang gitu. Itu pun nggak ada tembusan ke lingkungan atau ke RT maupun ke RW gitu Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Kuswanto atas waktunya Pak. Sama-sama Mbak.
Berikut Andi Kumala dan juga Philip, wawancara saya bertemu dengan Pak RT di mana memang diberitahukan memang awalnya ini pelaku sempat berbaur dengan para tetangga, namun akhir-akhir ini setelah bisnisnya naik ini pelaku sudah tidak berkomunikasi dengan para tetangga yang lainnya. Kemudian memang modus operandinya ini ia membeli bahan baku kimia dari toko yang ada, kemudian menjiplaknya dengan merek-merek terkenal dan menjualnya di e-commerce ataupun di toko online, sehingga memang dari pelaku ini sudah digerebek pada hari Kamis malam yang lalu dan sudah menjadi tersangka dengan diancam pidana maksimal 5 tahun penjara dengan denda senilai 2 miliar rupiah. Demikian yang dapat saya sampaikan dari tempat lokasi kejadian sabun rumahan palsu yang ada di Bekasi. Saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih laporan Putri Lestari dari Bekasi, Jawa Barat. Ya, mudah-mudahan ya Andi Kumala dengan rutin bekerja, rutin siaran bisa tercapai nih tabungannya Andi Kumala 1M. M-nya M miliar ya, bukannya M masuk rumah sakit tapi kecapean kerja. Ada sih, tapi ada 1M di rekening. Aduh, mudah-mudahan M-nya mudah-mudahan, amin. Dan dialog kita tadi ya dengan Putri Lestari sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Saya Philip Busionaso. Saya Andi Kumala, sampai jumpa.